Oke, Mas aja masuk ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody. Yeah, feeling good? Feeling cold? No. Feeling hungry? Yes. Yeah. Feeling sleepy? Oke ya. Before we begin our language, let's pray with your unbelief. Begin. Finish ya. Oke, ini topik material. Kita lanjutkan materi kita. Nah, oke, what material we have discussed in previous meeting. Afirmasi itu minggu lalu kita bahas apa? Minggu lalu kita bahas apa yuk? Membahas. Ayo tim yang sempat mencatat atau memotret slide. Kemarin kita membahas sebelum tenses ini kita bahas apa minggu lalu kan game kan sebelumnya game. Kemarin juga sempat dikit. Kita bahas kemarin kita main pasal kelas 8 kemarin mencari apa? Suruh ngapain kemarin? Mencari kata apa? Kata kerja, yaitu verb. Nah ya, jadi kita kemarin bahas verb. Saya tahu sudah kena kerjaan, sudah kena tugas ya. Nah kemarin kita bahas kata kerja, verb ya. Nah kita lanjutkan materi kita. Nah kita akan ke tenses. Setiap tenses kan menunjukkan verbnya masing-masing kan. Nah setiap tenses menunjukkan kejadian waktu masing-masing. Setiap tenses waktunya beda-beda ya. Setiap tenses verbnya juga beda-beda. Nah si verb present kira-kira verb berapa yang digunakan? Present membahas aktivitas yang terjadi kapan? Present. Verb 1. Nah, present itu membahas kejadian saat ini. Tidak selalu sekarang ya. Saat ini bukan berarti sekarang, ya. Nah, jadi tenses kan intinya adalah kata kerja, kata. Nah, intinya adalah aksi, peristiwa, kegiatan yang terjadi dalam waktu tertentu. Nah, dalam waktu saat ini. Atau bisa sesuatu yang selalu kita ulang ya, selalu jadi kayak bisa jadi kayak diri individual action, jadi kayak sesuatu yang punya jadi aktivitas rutin gitu ya. Misal kita punya aktivitas apa setiap pagi ngapain, kayak example setiap siang besok ngapain, di hari tertentu itu kita ngapain, di jam-jam atau di waktu tertentu apa yang sering kita lakukan. Jadi lebih ke kayak sesuatu yang sering kita lakukan, sering kita lakukan. Nah setelah itu juga bisa menyatakan sebuah fakta. Jadi ketika kita ingin menjelaskan sesuatu kita ingin menggambarkan suatu misalnya katakanlah pemandangan, tempat, kita ingin mendeskripsikan diri kita sendiri, kita gambar ke orang kayak gimana. Oh ternyata itu sebenarnya pemandangannya. Jadi seperti kita mendeskripsikan naon, kita pakai present. Jadi present itu tenses yang biasanya tenses pamungkas, kata luwes ya. Jadi present itu biasa kita gunakan dalam rutinitas. Setiap tenses itu juga punya tadi karakteristik masing-masing ya. Salah satunya adalah menggunakan verb 1. Terus selain verb 1 ada namanya agak sedikit aturan. Jadi kalau subjeknya adalah IND, kata kerja itu tidak di SES. Tapi ketika subjeknya adalah he, maka kata kerjanya di SES. Nah, kuncinya itu. Jadi prinsipnya berbeda ketika misal dalam artian
saya belajar, kamu belajar, dia perempuan belajar, dia laki-laki belajar, mereka belajar. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia siapapun subjeknya, kata belajar yang nggak akan mengalami perubahan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tergantung subjek. Nah, jadi ketika misal katakan yang belajar adalah saya, maka ada I study, I read pakainya study. Tetapi kalau yang belajar adalah she atau he misalnya dalam laki-laki atau dalam perempuan, maka jadinya studies. Kita sudah singgungan sebelumnya. Nah, jadi kita kesini nih. Jadi kata kerja itu akan menyelesaikan si subjeknya kalau dalam presentnya. Nah, kita review ulang. Jadi kita ketemu kata kerja yang ending huruf atau akhir hurufnya adalah O, S, H, T, T, H, X, dan S, S. Maka ketika yang memakai adalah C, D, E, dia pakai S, E, S. Nah, maka yang sebelah kolom sebelah kiri ini yang memakai adalah IUD. IUD pakainya full. Tapi kalau yang pergi itu adalah C, D, atau E, maka dia jadinya plus ya, bukan plus ya, plus ya. Go dan plus ya. Terus was jadi wasses, what jadi was ya. This mixes ya, pakai S ya, bukan S. Nah, jadi tergantung subjeknya ya. Ketika she bagus, ketika IUD bagus. Terus kita ke sebelah kanan. Kalau kata kerja itu endingnya adalah huruf konsonan. Huruf konsonan itu huruf selain A, I, O, E, O. Ketika dia ditambah D, maka huruf D dirubah jadi I. Baru kata kerjanya pakai S itu C ya. Maka kalau misal IUD dia pakai S tadi, tapi ketika he, he, dan E dia jadinya studies. Terus ini nih, kalau IUD dia pakai maju, mengerjakan, melakukan, tapi ketika si dia pakai dia jadi das ya, bukan dus ya. Kalau ini bacanya dus, kalau ini das ya, bukan dus ya. Terus, nah, terus ada pengecualian juga have itu memiliki atau mempunyai. Ketika subjeknya IUD dia pakai have, tapi ketika subjeknya si dia pakainya has. Bukan have, ini pengecualian. Terus ya, terus selebihnya secara kebetulan banyak kata kerja itu di ending s kebanyakan ya. Nah, misal kayak works, eats, plays, swims, misalnya rides, opens, close, apa ya, poses, apalagi ya, stands, sits, speaks, misalnya tells dan sebagainya, maka dia pakai s. Jadi ini adalah aturan. Jadi setiap subjek ya itu ada yang pakai S, E, S ataupun memang tidak pakai. Jadi kolom kiri untuk IUD, kolom kanan untuk C, D, dan E. Ya. Kita akan coba untuk kolom sini. Terus fungsinya apa sebenarnya? Fungsi ya, setiap tenses itu kan punya fungsi ya masing-masing. Jadi kita menggunakan present tense ketika kita menceritakan daily habitual action, daily activity. Aktivitas rutin kita apa? Misal, I get up at 5 o'clock in the morning. Di pagi hari bangun jam 5 misal. Rutin misal, oh saya biasanya bangun jam 5 atau misal jam 6. Misal, I always have breakfast at 7 o'clock misal. Oh saya biasanya sarapan jam sekian. Jadi ya mungkin aja misal. Kalau misal di regular day, what time do you get up biasanya? Kalau bukan weekend, hari biasa bangun jam berapa? Jam 7, jam 7. Kalau di weekend, 1 minggu, lebih pagi atau lebih siang? Atau pagi? Oh lebih pagi. Terus misal, I always have breakfast in the morning, biasa sarapan misal. Do you always have breakfast in the morning? Apakah selalu sarapan kalau pagi? Yes. Ini nasi, di roti, atau di cereal? Terus misal kata-kata, misal we go to work, misal by motorcycle, kita pergi ke ibu baratnya, kita pergi kerja naik motor, misal di pagi hari ini. Terus misal kita belajar bahasa Inggris di hari apa, misal bisa di MS every Friday, ya Friday
misalnya kayak jadi rutin gitu loh ya. Setiap hari apa, di pagi hari, di siang hari, di sore hari kita ngapain. Nah, misal di weekend, misal I play a game, atau misal I go vacation, misal piknik, setiap libur itu piknik misalnya. Terus I drink coffee dan sebagainya. Misal ada yang malam itu harus kopi atau pagi harus kopi, tapi esnya wajib harus. Oh ya, harus ya. Nah, jadi kan rutin, misal malam apa, siang apa, dan sebagainya. Nah, terus aktivitas, what activities do you do on Sunday? Misal di hari Minggu. Nah, misal di hari Minggu, what time do you get up in the morning? Kalau hari Minggu, di pagi atau siang? Ada lebih pagi harus ya, di hari Minggu. Berketemu saja ya. Yang makanya olahraga ya, makanya orang sneakers ya, pakai kain, tapi aktivitas jajan ya. Maksudnya jalan-jalannya jajan ya, jogging jajan ya. Nah, terus misal di siang hari kalau Minggu, apakah harus tidur siang? Ada yang harus tidur siang? Ya. Nah, itu jadi kadang-kadang rutin tidur siang, tapi tidur siang pusing. Ada kan di sini harus tidur siang. Terus ada yang bisa di hari Minggu itu harus piknik. Harus piknik, oh enggak ya? Tergantung kan enggak? Sama yang kerja. Pun juga, nah jadi seperti itu ya, jadi rutin. Nah, terus setelah itu tadi menceritakan aktivitas rutin yang kita lakukan. Setelah itu apalagi bisa juga untuk menceritakan sesuatu yang memang ibaratnya apa ya, sudah kita jadwalkan, ya, sudah dijadwalkan, sudah apa ya, ibarat kata sudah jadi memang ya kayak kebiasaan yang memang sudah dijadwal. Atau bisa juga terkait dengan fakta atau kebenaran umum. Jadi ada fakta itu secara alami, ya, secara alami. Misal bisa rises from the east. Nah di sini kalau kita lihat di sini, kenapa kok pakai S? Karena di sana kata jadinya it, maka dia pakai S. Matahari terbit, ya benar, gitu ya. Faktanya itu memang seperti itu. The sun sets in the west. Matahari terbenam di sebelah barat. Dan memang benar ya. Di sini pakai S karena the sun sebagai it. Terus the earth revolves. Kenapa pakai S juga? Karena di earth itu tunggal. Terus di sini kita lihat juga trains run on tracks. Kereta berjalan pada lintasannya. Kenapa kok run enggak runs? Karena trains itu kan jamak. Berarti kan dia bisa diganti dengan kata D. Planes fly itu juga sama. Kenapa kok fly bukan flies? Karena planes pesawat banyak, maka kata gantinya D. Terus apalagi ya, subways itu juga banyak, kereta bawah tanah ya, kata gantinya D dan sebagainya ya. Jadi verb dan subjek itu tetap harus sinkron. Terus apalagi bisa juga menyatakan aktivitas ya, ibarat kata kayak misal sudah sesuatu itu direncanakan, kita dijadwalkan ya, kayak kita kebiasaan, tapi kita sudah rutinkan. Misal kita punya kebiasaan kalau hari Minggu itu harus ini ya, sudah misal itu juga bisa pakai present ya. Kita jadwal apa, pertandingan, jadwal apalagi ya, festival, jadwal konser, jadwal TV, jadwal film ya, jadwal transportasi umum, misal datang berangkat itu kapan. Nah itu sesuatu yang memang dia sudah kayak kebiasaan memang seperti itu, tapi memang sudah dijadwalkan kan. Nah misal di sini kalau kita lihat the train arrives, kenapa ini pakai S? Karena train dia kata jadinya kaget ya. Terus the English lesson, mata pelajaran atau mata kuliah bahasa Inggris mulai jam 10. Di sini kenapa pakai S? Karena English lesson, mata kuliah, mata pelajaran dia cenderung tunggal, pasti kata gantinya ya. Terus festival ends on Sunday. Festival berarti
Jadi tahun itu pakai S tidaknya, kita fokus apakah dia ABCD atau CBA. Nah, nanti kita bisa cek, oh ini adalah sebuah kata gantinya refers to she, dia atau E, maka dia pakai S. Tapi kalau dia refers to you, B atau D, oh berarti dia pakai S. Ya, terus penanda waktunya apa? Nah, biasanya terkait dengan beberapa waktu tertentu ya, misal kayak everyday, misal I go to work every day, every week, every month, misal I go vacation every week, every month, misal pergi liburan setiap minggu, setiap bulan, every year setiap tahun, misal every Friday bisa, every Sunday, Monday bisa. Terus ada waktu yang memang dia kayak misal in the morning, misal kayak I get up at 5 o'clock in the morning, in the evening, atau jam-jam tertentu ya, misal at 7 o'clock, misal rutin sarapan jam berapa, rutin makan malam jam berapa, terus atau berapa kali dalam jumlah waktu tertentu ya, misal once a day, sekali sehari, once a week, sekali seminggu, twice a day, 2 kali sehari, 3 times a day, 3 kali sehari. Nah, jadi kayak udah rutin. Terus atau ada penerapan frekuensi, always, selalu, usually, biasanya. Terus ada often itu kan frekuensi sering ya, sampai kadang-kadang, selalu jarang, never, ya. Jadi penanda waktu ini yang biasanya ada di present. Optional sih tidak harus ada, cuma subject verb itu sudah menunjukkan present. Terus ini ya, kita akan ke sini. Tadi kan simple present menggunakan verb 1 Pak. Verb 1. Kalau misal katakanlah ketika subjeknya itu adalah nah, tadi kan menggunakan verb 1 ketika subjeknya itu adalah ya, ketika misal subjeknya itu adalah everyday, maka kata kerjanya tidak pakai without ya, tanpa SES. Kalau subjeknya she, maka verbnya wajib di NES atau ES. Terus menggunakan apa? To be-nya to be present is F dan A. Kalau I am, she, he, and is ya, you, we, they pakainya A, bukan A biasa pakai A, ada M. Nah, is dan A. Terus menggunakan yang namanya helping verb, kata kerja bantu. Do atau does. Do atau does artinya bukan mengerjakan atau melakukan ya, tetapi do atau does ini fungsinya nanti untuk membantu pola negatif dan interrogatif. Jadi dia ada, tetapi dia nggak bisa diartikan. Ya. Nanti ini harus dilekatkan pada verb. Nanti kita lihat. Jadi do atau does dia itu ada, tapi nggak berarti, nggak bisa diartikan. Terus kita ke sini ya. Nah, misal, oke. Nomor 1. Nah sekarang ya, choose the best answer. Verb appropriate the subject given misal. Kira-kira pilihlah verb yang sesuai dengan subjek tersebut. Ya fokusnya ke subjek saja. Tidak usah sampai diterus sampai ke belakang ya. My sister, itu udah terpilihan dulu. Itu yang ibu gitu ya. My sister is S karena my sister sebagai she ya, ya. Ini kayak ada beberapa soal seperti kalau satu UTS ya. Terus dua birds pakai S, sing, oke ya. Terus the child anak S pakai rich ya, karena the child itu anak. Dia satu, bisa she, bisa he. Terus the kids ya, the students, right, oke, karena kata gantinya D. Terus the boy, which pakai S karena dia sebagai he ya. Terus people usually, we watch ya, biasa watch karena people itu banyak, maka dia rangkaian S dan D. My parents
Dua, sex pakai S besar karena gantinya it ya. Nah, terus tiga, my sister always. My sister. Das, ya bukan jus ya, das ya. Oke, empat. It. Lima. Comes. Enam. Sleep with others. Oke. The cat. Sleeps. The cat. Nah, tiga kan it kan. Nah, maka sleeps. 7 day. Watch. Delapan, the teacher. Gives. Pakai S kan, the teacher bisa she, bisa he. The alarm clock rings. Kata gantinya it. Kan kata itu tunggal ya. Kalau clocks pakai S maka dia jadi ring ya. Nah, terus the children. Banyak korek. Nah, children anak-anak. Kata gantinya they. Maka korek. Oke ya, terus di sini. Oke. Satu. Dua. Sister is Tiga. Empat. Lima. Enam. Cek. Workers. Kata gantinya they. Buku kerja di tempat pelajar perempuan atau campur ya. 7 the boy. Boys ya. 8 neighbors. Water itu menyiram ya. Saat air juga. Saat itu menyiram. Terus next. The teacher, dia bisa he, bisa he, maka teachers ya. My friends, play, nggak pakai S. My friends, teman-teman play, maka dia jamak they ya. Nah, jadi hati-hati ya, play ya. Nah, oke, terus ini satu, the chef, cooks, oke, bisa she, bisa himself ya. Dua, my brother, clean, the students learn. Okay, the dog, my father, the children eat. Okay, the teacher gives, the baby sleep. My friends go. My friends go. The gardener waters. Kita ya. Sekarang kita akan di sini ya. Nah, kan ada, kalau saya tersinggung ya, kalau dalam pola kalimat itu kan ada pola nominal, ada pola verbal ya. Nah, di mana ketika dalam sebuah kalimat itu tidak ada kata kerja, maka munculkanlah kata kerja. Misal katakanlah, saya seorang murid, kan nggak bisa. I a student, nggak bisa. Ya, intinya kalau dalam bahasa Inggris ketika ada subjek, ini cara verb itu muncul. Nah, kalau dalam kasus kayak misal saya adalah murid, saya adalah guru, kan I a student, I a teacher, orang iso karena setelah I subjek harus muncul verb ya. Kita sempat singgung beberapa kali, maka muncul kata verb. Jadi kalau dalam versi Indo itu nggak ada kata kerja, maka muncul kata kerja bentuk to be. Cuma itu harus disesuaikan dengan subjek. I am, they pakainya am, she, it is. Nah, terus kalau misalnya kita ingin membentuk pola positif, nah maka ya tinggal subjek to be SMA terus titik-titik. Terus negatifnya subjek to be-nya SMA terus titik-titik. Interrogatifnya verb to be ke depan plus subjek plus transfer. Jadi ada pergantian posisi kalau dalam tanda-tanda. Misal, I am a student, aku adalah siswa. Aku bukan siswa, I am not student, tinggal tambahkan aja. Apakah aku seorang siswa? Maka tinggal M diturunkan dibalik dengan A. Am I a student? Sama halnya misal, you are diligent student. Kamu murid yang rajin. Kamu bukan murid yang rajin, maka you are not diligent student. Interrogatifnya maka yang lebihnya turun, are you diligent student? Apakah kamu mahasiswa yang rajin? Kalau yes, maka ya tinggal ikutin aja. Yes, I am, no, I'm not. Kalau misal kita ganti she, misal she is diligent student, she is not diligent student. Is she diligent student?
Jadi polanya tinggal seperti itu aja sebenarnya, tinggal tambah nama. Sama halnya ketika misal saya menulis tadi cuaca ini mendung, kita seperti itu juga. The weather is cloudy. Cuaca ini, cuaca. Karena gantinya maka pakai is. Rumahnya indah house. Tunggal lah maka pakai is. Bukuku baru, bukunya satu toh. My book is new. Kalau buku-bukuku baru, ya maka tinggal my books are new. Nah, tinggal sebenarnya kan belajar mainan itu aja ya. Bisa buku makanya tinggal gitu kan. My books are new. Tinggal kayak gini toh ya. Nah, dia seorang guru bahasa Inggris, ini is English teacher. Murid kita, the students are clever. Murid ini kita ada satu tok, makanya tinggal the student is clever. Jadi mesti ngikut subjek ya. Jadi diperhatikan itu tunggal atau jamak. Itu adalah nominal ya. Terus kita ke sini. Nah, kalau pola verbal agak sedikit berbeda. Pola verbal itu kan pola yang dalam kalimatnya itu memang akan menggunakan kata kerja. Nah, kita butuh yang namanya kata kerja baru ya, dua das ya. Ini tidak bisa diartikan, dua das tidak bisa diartikan kayak kata kerja biasa. Dia fungsinya membantu. Ketika subjeknya adalah IBD, dia pakai do. Ketika subjeknya adalah she, dia pakainya das. Terus ketika subjeknya adalah IBD, kata kerjanya orang das. Tapi ketika subjeknya she, dia das. Terus bagaimana kalau kita ini membentuk positifnya? Kalimat positifnya subjek plus verb 1. Butuhnya sopora tergantung subjek. Terus negatifnya subjek dua atau plus dikumpulkan. Tergantung subjeknya juga. Plus not plus verb 1 original. Terus interrogatifnya dua atau plus dikumpulkan plus subjek plus verb 1. Misal, I play piano. Saya main piano. Aku nggak main piano, maka karena kata berguna itu maka perlu diturunkan. I do not play piano. Bisa juga diturunkan don't. Oke. Terus interrogatifnya apa? Do diturunkan. Terus dibalik ke subjek. Do I play piano? Sama halnya kita ganti you sama. You play piano. You do not play piano. Do you play piano? Nah, tinggal jawabannya ikutin aja ya. Terus yang bawah Lisa, please piano, Lisa main piano. Kenapa kok Lisa pakai iman please? Kenapa nggak please? Lihat tabel tadi ya. Nah, terus bagaimana ketika Lisa nggak main piano? Maka Lisa diturunkan, Lisa sebagai she atau baginya das. Lisa das plus not turun verb 1. Verb 1 itu original. Nah, di sini kok kenapa nggak pakai S? Karena S sudah diwakili das, jadi ini nggak perlu pakai S kalau kebanyakan S satu konsep. Ini loh nanti ya, bintang salahnya kebanyakan S. Jadi sudah diwakili depan. Terus interrogatifnya apa? Tinggal das ditentukan. Das Lisa play piano. Maka jawabannya yes, she does. No, she does not. Jadi yes, no, itu akan mengikuti subjek ditanyakan apa. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita kok tanya apakah, ya apakah. Tapi kalau bahasa Inggris kok tanya apakah, is iso, are iso, do iso, does iso, tergantung tenses. Ya, kita coba ya, kita coba. Misal ya, misal nanti apa aja ya, masih sulit ya. Kayak misal kata I love you. Terus negatifnya verbal. Kan ada kata I love you, ada loh kata kerja. Tadi yang berlaku ayat, tadi kan nominal, tapi kan tidak ada kata kerja. I love you, I
you love me? Jawabannya apa? No, I don't. Oh, kalau yes, I do, no, I don't. Nah, jadi seperti itu. Kok kenapa kok muncul kata do you love me? Ya dari sini. Ya, kan nggak mungkin langsung do you love me. Nah, nggak mungkin langsung kayak do you love me. Misal you believe me, you don't believe me, do you believe me? Percaya aku nggak? Harus pakai itu. Kita coba ya. Hati-hati. My sister. Oke, my sister. Yakin my sister? Kata bagus apa? She. Berarti dia pakai das. Oke, terus lagi. Terus kemudian untuk satu. Oh, satu. Oh, satu. Terus ini kan kita ikutin ya, das. Does my sister have a Oke. Itu ya. Oke, terus ini coba. My friends study English. Kenapa pakai kata study kayak my friends itu jamannya? Oke, kita coba my friends. Oke, dong. study? Oke, English ya. Terus ini tinggal do. Do my friends study English? No, they don't. A student does homework. Seorang murid mengerjakan PR. A student don't. Seorang student kalau belajar study, kalau murid student. Coba balik dulu. Bisa bahasa Inggris apa aku yang kena ya? A student Hamburg has not gunakan kata kerja batu. Berarti kan dia nggak bisa diartikan dia cuma membantu. Berarti kita tetap bisa kata kerja utama setelah das untuk kata kerja utama. Nah, si atasnya di sini ada kata mengerjakan. Berarti itu kata kerja batu, kata kerja original. Seorang murid mengerjakan PR. Seorang murid tidak mengerjakan PR. Kan dasar kurang satu dulu. Kan fungsinya mas beda. Dasar itu kata kerja batu. Itu kata kerja utama verb 1 ya. Jadi udah tidak konsep ya. Jadi kalau kata kerja batu itu dia ada, tapi kayak nggak berarti. Ada tapi nggak dalam. Jadi ini maksudnya. That's a student. Student. That's a student. Apa sih? Terus bawahnya murid mengerjakan tes bahasa Inggris. The student don't do an English test. The student don't karena Do. tidak don't Do. oke do don't English English test. tinggal sini ya. Do the student do an English test? Nah, kan kita belajar bahasa Inggris kalau kalian kan ada garis bawah kan merah biru atau hijau berarti enek salah sing salah kurang itu salah bukan ya. Maka kalau misalnya kita tambahkan ini, nah kan langsung dia hilang garis bawah. Ini aku sih berarti lagi. Ini kita langsung sini. Kita multiple choice ini. Kita multiple choice nanti. Pilih the pages the best answer. Ya. About negative form. Ini ada kalimat positif. Saya cuma butuh negatif.
negatif. Kalau interrogatif kan gampang, tinggal ikuti dari negatif tinggal menandakan dibalik ya. Nah, hati-hati karena saya membuat agak mirip-mirip ya. A B C D. Yakin B? Tak gampang nih. Karena biasanya kalau ada di bawahnya berarti ada narasi satu dan ini aku jadi jawaban. Ya nggak sih? Kayaknya ada yang salah. Yakin the set. She. Kenapa di sini salah? Ini kan benar, cuma kita nggak cuma kalau kita lihat ini pasti hilang. Jadi ya di garis itu mesti salah ya. Kita coba misal, do not hilang terus. Nah, karena ada yang salah itu juga. Nah ini ya. Jadi kuncinya di situ. Tapi aku berpikir nggak. Nanti soal uas kita akan seperti ini. Ya, jadi kalian nggak usah untuk menulis ya, tapi pilih aja ya. Oke, the girl drinks coffee every morning. C, oke ya. Kita dia kalau nggak suka cuma ini langsung gitu ya. They don't play football on Sundays. D itu pakainya apa? Pakainya D pakainya do, she dia pakai is ya, maka udah tuh. C. They do not play football kan do not atau does not verb satu ya, kuncinya do not atau does not verb satu ya. Kan ini kita di garis bawah tapi itu di jawabannya. Does not bukan does not ya. Oke, itu don't. Kalau ini does not ya. Oke. C ya. Oke, terus ini kapan nih? Benar ya. Benar. I like chocolate. I don't like chocolate. Nah, kan ini sudah salah. I does not bukan lagi ya. Oke, terus ini. Dipikirkan dulu the students. Kata gantinya apa kira-kira? Nah, ya. A. The students pakai S. Maka kata gantinya D. Maka pakainya do not. Nah, antara C atau D. Tadi kan do not atau does not verb satu verb original loh ya. Maka ada C. Nah, kuncinya di situ. Terus langsung kelihatan nih. C. Nah, does not. Ini ke sini. Kok C sudah soalnya. C kamu coba bingung ya. B. Do not. C. Tadi soalnya next word pilih C aku coba. Apa? The singer kan bisa dia tuh bisa she. Mau itu apa she kan dia tetap doyan S. Doesn't not see. Does ini wes does not ya. Itu wes do not ya. C. Nah, C tak besar banget. Kita ganti satu C kalau enggak. Ini kok itu C. The girl does the boy does not play.
doesn't like ice cream. No. Okay ya. It doesn't sleepy. Don't. Ya. Terus kita lanjutkan ke pasifnya ya. Nah itu kan tadi aktif ya. Jadi perhatikan bahwa ini katakanlah memang pakai dua donasi. Kita ke pasif. Kan kalau dalam kalimat itu kan tidak melulu cuma soal aktif ya, tapi juga kalian akan menemukan pola pasif ya. Jadi ini sekalian tak kali. Setiap pola aktif pasti ada rumusnya masing-masing. Setiap kasus ada rumusnya masing-masing. Jadi ini pola pasif itu kalau kalimat aktif itu kayak yang depannya mu atau ber gitu ya. Tapi kalau kata yang pasif itu kayak kata yang depannya dia atau itu kalau bahasa Indonesia. Misal kata membaca jadi dibaca, ya. Kata menulis jadi ditulis, membuka jadi dibuka dan sebagainya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia ditambah kata di selesai. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu harus orang iso Google, orang iso pirang-pirang. Maka untuk membentuk di itu tergantung teksismu. Nanti setiap teks rumus untuk di beda. Katakanlah tadi murid mengerjakan PR, PR dikerjakan murid. Itu kalau present, murid telah mengerjakan PR telah dikerjakan. Nah, nanti rumusnya beda lagi. Nah, pola pasif itu biasanya kalian sering mungkin temui kalau kalian lagi nonton lagu, bukan ya? Mungkin dengerin lagu atau kalian misal kalau lagu itu kan kadang ada lirik ya, kalian dong, atau kalian misal ada yang suka scroll sosmed atau lihat berita atau dengar berita atau lihat berita atau baca koran atau apapun. Nah, kalimat itu kan nggak selalu pasif, aktif ya. Misal kayak gini, misal beritanya pemerintah menurunkan pajak sebesar 20% misalnya ya, ini misal. Tapi mungkin nggak kalau dalam headline berita, misal pajak 20% diturunkan pemerintah. Terkadang untuk judul-judul koran, judul headline, bacaan yang mengandung unsur berita itu biasanya lebih menarik kalau pasif. Coba kalian baca koran yang koran cetak apa, itu biasanya beberapa pakainya kata di. Jadi tak ajarkan barangkali nanti next kalian disuruh analisis jurnal, ya, analisis artikel yang biasanya bisa ternyata ini pasif. Nah, jadi kalau yang namanya pola pasif itu kan ada yang namanya pergantian posisi. Misal katakan saya mengajar bahasa Inggris. Istilah subjek mengajar verb, bahasa Inggris objek. Nah, kalau dalam pola pasif nanti yang awalnya objeknya jadi subjek dan sebaliknya. Jadi kan bahasa Inggris diajar oleh istilah. Nah, ada pergantian posisi subjek. Nah, jadi kalau yang awalnya dia di sini, ketika dia posisinya subjek, ketika nanti dia jadi pasif ke objek, maka dia akan berubah. I jadi ini, you tetap you, terus we jadi us, they jadi them, she jadi apa ya, jadi her, he jadi him, tetap terus kemudian harus sesuai subjek tadi, dia pakai a, dia pakai is ya. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin membentuk positif? Ketika kita ingin membentuk positif, maka subjek plus to-be-nya tergantung si subjek itu apa. Nanti plus verb 3. Verb 3 untuk pasif ya. Selesai sini itu verb 3 itu untuk membentuk pasif. Maka subjek plus to be SMA verb 3. Negatifnya subjek to be-nya SMA plus not verb 3. Ya. Terus interrogatif to be-nya SMA plus subjek verb 3. Misal, the man opens the door. Laki-laki itu membuka pintu. Kenapa kok open? Karena benar sudah gigi. Laki-laki itu membuka pintu. Nah, maka pasifnya kan pintu dibuka oleh laki-laki itu, Pak. Maka tinggal the door ditempatkan
door itu karena tunggal, karena gantinya maka pakainya is ya. Jadi kalau dalam kasus itu cuma ada is dan a saja, jadi tidak apa-apa. The door is ketiga dari open, pakai id open. By siapa? By the man B atau by the man B. Terus negatifnya the door is not open by him. Interrogatifnya is the door open by him. Apakah pintu itu ditutup olehnya? Maksudnya orang itu. Terus I bring the book. Saya membawa buku-buku. Buku-buku dibawa olehku. Alias buku-buku tak bawa. Misalnya gitu ya. Nah, misal katakanlah the books turun kan, the books, buku-buku, the books turun karena the books itu jamak kata gabungan D maka pakai A. The books are tidak dari beli berapa? By siapa? By me. Negatif nanti tinggal ngikutin tambahan aja kalau berusaha positif. Negatif, interrogatif berapa? Tinggal the books are not brought by me. Interrogatifnya are the books brought by me. Apakah buku-buku tak bawa? Buku-buku tak bawa kok. Kayak kalau bahasa Indonesia kayak gitu. Aku bawa buku tak bawa kayak gitu loh, kayak bisa kayak gitu yang kita ngomong. Buku tak bawa kok. Kan jangan kita selalu bilang aku bawa buku. Nah biasanya buku kita tak bawa seperti itu. Interrogatifnya dari buku tak bawa ya. Apa aku bawa buku? Enggak. Karena biasanya nanti ucapinnya mesti bedanya dulu. Kalau kita sajikan. Buku tak bawa kok. Lalu aku bawa buku, lalu buku tak bawa. Sebenarnya kita itu sih. Soal dana. Bagaimana harus modelnya kayak gini? Aktif positif. Saya coba masih aktif positif aja. Tinggal dirubah aktif negatif, aktif interrogatif, pasif positif, pasif negatif, pasif interrogatif. Ini ya, ini tadi maksudnya enggak ya? Do atau does? Oke, I don't. Oke. On you in the terus kalau satunya tinggal I borrow a new book in the library. Terus di sini pasifnya aku minjem buku. Keterangan waktu tepat dia kan buku manis di belakang merasa berpindah-pindah. Sing mengalami perubahan kan objek dan subjek. Misal sebuah buku baru dibawa olehku. Maka objeknya dulu yang mana? A new book. To be, kita butuh to be is or are? Is. Oke, is. Ketiga dari borrow. Oke. By me in the library. Nah, tinggal kayak gitu. Sebenarnya by titik-titik itu opsional. Kadang malah enggak selalu ada by titik-titik. Jadi kalau menemukan pola is and after 3 itu mesti pasif. Mesti. Ya, is not atau isn't. Oke ya. Lalu di sini kita tinggal di pada is. Oke ya. Terus tinggal dihapus. Nah, terus coba ini ya. Keterangan waktu kan nggak usah, karena juga nggak masalah. Keterangan waktu nggak ngaruh. My mom buys fruits and vegetables. My mom doesn't, oke, tetap does not. Terus buy fruits and vegetables in the market ITM doesn't.
Oke. Buy her in the market ya. Nah, maka ini tinggal ikutin, kalau udah bisa itu gampang sebenarnya. Amat apa? Ya. Terus di sini gambar apa? Nah. Itu terus sudah soalnya. Nah, kalau tadi kan misalnya tadi itu mencari ini ya, tadi itu mencari aktif negatif. Sekarang saya butuhkan cuma positifnya aja ya. Nah, bentar. Nah, sekarang sama seperti tadi, cuma carilah negatif form ya. Saya butuh negatifnya saja ya. Dari saya butuh positif, sorry ya. Kalau tadi kan saya butuh negatifnya ya, aktif negatif. Maka saya butuh pasif positif. Ini kita hapus saja. Ini kasih negatif. Aku tidak mau bingung. Oke, meal, food itu bisa cenderung tunggal. Meal itu kayak cemilan, nasi. Jadi kalau orang meal itu duduk nasi loh sebenarnya. Tapi kalau mulai kakak, yuk nasi ya. Kalau mealnya apa, yuk nasi ya. Mealnya yuk nasi ya. Pokoknya yang kering itu bukan nasi lah ya. Pokoknya dia meal itu berarti meal itu ringan. Bukan cuma nasi, meal ini sego, bukan meal. Ya, the meal is prepared by this set. Jadi kalau kayak gini, kalau pola pasif harus tahu tiga. Ya, kemarin kan kita bahas 1, 2, 3 itu gunanya buat kayak gini. Kita gantian negatif nanti enggak. Saya kan positifnya yang positif aja. Hati-hati karena kalau di pasif itu ada subjek baru ya. Jadi kita tidak bisa fokus pada subjek sebelumnya. The letter is written by her every day. Nah, ya, yang terus ini. Mata kuliah, mata pelajaran dia cenderung tunggal. Oke, maka yang A ya. Oke. Terus ini. Kita hilang ini ya, nanti biar the flowers are watered ya. Kan kalau tulis bawah berasa kan? Ini nanti bisa kalau jadi. Nah, oke ya. Iya. Apa tuh? Terus ini. The room is clean by him. Ya. Terus ini. Delicious cake. Cake pakai SA. Made by him. Ya, oke, maka yang A. Oke. Terus kalau ini pakai angka dia sesungguhnya ya. The questions ya, maka yang ini Pak ini enggak apa. Verb 3, to be verb 3
The test is corrected by the Nah, ya, The place is baik juga benar yang B ya. Oke. Terus kita coba lagi ini. Mereka membangun rumah, houses lah. Ketiganya apa? Belakangnya D. Terus kedua ketiganya pakai T. Nah, maka yang B. Nah, itu harus di sini. Mesin pakai jamak. B. Ya, oke ya, seperti itu ya, nanti perlu dipelajari ulang ya. Iya, sama. Terus kita ke sini nih ya, kita ajari buat paragraf ini. Bisa. Bagian ini nanti next kaitan sama tugas kalian. Nah, jadi ini kita ajarkan ini. Kalau dalam membuat kalimat itu tidak selalu itu polanya verbal, tapi ada verbal nominal dalam artian itu begini. Misalkan kita lihat di sini ya, saya bangun jam 5 pagi. Itu verbal, ya ada kata bangun. Saya sholat subuh verbal. Pagi ini sangat dingin, intinya menerangkan bahwa oh pagi ya saya bangun pagi sholat, tapi kok pagi ini dingin. Itu nominal, pagi ini sangat dingin. Jadi saya tidak mandi, tak tambahkan verbal lagi. Saya melihat ibu saya di dapur. Dia memasak setiap pagi. Terus hati-hati begini wangi nih, saya membuka kulkas, masak, tapi masakannya pola. Jadi pola nominal itu polanya itu kayak menambah sense of meaning pada sebuah kalimat. Jadi kalimat itu ragu. Saya bangun, saya sholat, saya mandi, saya masak. Nggak cuma kayak gitu, tapi kadang ada sesuatu yang kita perlu tambahkan dengan nominal. Ya, jadi untuk menambah rasa-rasa pada pola verbal kita akan coba untuk menerjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Oke, bisa. Saya bangun jam 5 pagi. Get up atau wake up sama ya. I get up at 5 AM ya pagi. Saya sholat subuh sholat pray bisa. Saya sholat subuh pray subuh tidak aja ya. Pagi ini sangat dingin. This morning very cold. Very cold. Ada yang kurang nggak di sini? Ada yang kurang kah? This morning, kayaknya ada yang kurang ya. This morning, enggak. Ini segini. This morning is or is ya. Terus pagi ini sangat dingin. Saya tidak mandi, negatif verbal. Saya mandi, I take a bath. Saya tidak mandi, I do not take a maksudnya itu gitu ya. Saya melihat ibu saya di dapur I saw. ini kan present, ini siapa present? I see my mother atau my mother di saya ini the instant. Dia memasak setiap pagi. She cooking every morning. She cooking. Nah, kan present ya. Kita mengarahkan present dulu. She cooks every morning. Saya membuka kulkas. I open kulkas apa? Fridge bisa. Refrigerator bisa ya. Tapi yang jelas bukan gini loh ya. Nanti gini. Enggak loh ya. Enggak loh ya. Gini ya. Terus saya memasak. Hari makanan saya gak enak. Nominal negatif. My food don't. Makanan saya tidak ada kerja. Nominal negatif. My food not delicious. Kan gini, ada yang kurang nggak? Is. Jadi, nah
dalam sebuah kalimat itu wajibnya gini. Jadi kalau misal ini salah satu tugas ya, misal kegiatan sehari-hari, maka semuanya present. Bukti campuran verbal atau nominal. Jadi kalau mengungkap orang bahasa Indonesia-nya ada kata kerja, kunci verbal tinggal itu ya sekolah. Terus tapi kalau misal dalam kalimat itu nggak ada kata kerja, berarti nominal. Berarti verbnya itu kalau nggak is ya a, m ya a. Tinggal tiga kaitan. Gitu ya. Nanti ini dilihat sama tugas. Nanti tugas Pak share kalau setelah ini kan kita present, past, future, setelah future ini insya Allah. Nanti tugasnya itu. Jadi tak kasih tugas duluan. Jadi pas nanti kalian bisa kumpulan. Ini kedua. Jadi enggak mendesak itu. Saya kasih tugas bukan kelas itu kan enggak kasih waktu dulu sekitar 10 bulan. Sudah selesai. Jadi kalau misal nanti buat pakai bahasa Indonesia dulu baru di bahasa Inggris kan ya. Jadi nanti tinggal ikut aja. Ini tambah itu aja. Maksudnya ini nanti kita cek ulang. Maksudnya ini suntik seharusnya kita cek ulang. Terus dari nomor ini nih 7 sampai 15 ada yang sama. Yang ini atasnya atas. oh ini Ya itu kalau juga enggak. Atas nomor 2 belum. Amanca. Vektor nomor 4. ya terus ini sih Nomor 2 sama 3. 2, 3 semua intinya ini dua ya baca apa enggak nanti tak cek ulang ini WC ya nanti tinggal tak cek ulang. Oke ini 5 sampai 13 ada lagi 10 oke gini sih 12, 13. terus ini 16. 16 oke satu lagi 18 Pabian nis. ya, penting ini nanti satu kurang sedikit ya.